Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat semuanya dimanapun Anda berada, tema kultum pada kesempatan kali ini adalah tips menyambut Ramadan bagi generasi milenial. Pertanyaan saya cuma satu, pengen nggak Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu? Itu saja. Ketika anak-anak semuanya, teman-teman semuanya dalam hati berkeinginan tahun Ramadan ini, bulan Ramadan ini akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, maka tentunya ada hal-hal yang perlu dilakukan. Minimal 2 hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah introspeksi, atau dalam hal ini adalah muhasabah diri. Ini penting dilakukan oleh kita semuanya di dalam melakukan seluruh amal perbuatan kita, termasuk dalam hal ini adalah puasa. Nah, apa pengertian muhasabah? Muhasabah atau introspeksi dalam hal ini diartikan sebagai melihat, meneliti apa yang sudah kita lakukan pada masa yang lalu dan juga sekarang ini. Apakah perbuatan itu, apakah amalan itu baik atau buruk? Tentunya ini penting dilakukan oleh kita semuanya. Apapun profesinya, apapun amaliyahnya, ketika kita semuanya menginginkan akan lebih baik, maka muhasabah penting dilakukan. Dengan adanya muhasabah, perbuatan-perbuatan kita, amalan-amalan kita yang lalu dan itu adalah baik, maka bisa ditingkatkan baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Dan sebaliknya, dengan muhasabah itu pula, ketika amalan-amalan buruk kita masa lalu itu bisa kita tinggalkan. Maka dengan muhasabah itu tentunya harapannya adalah kita akan lebih baik semuanya. Kaitannya dengan amalan ibadah puasa. Coba kita renungkan baik-baik 1 tahun yang lalu, atau 2 tahun yang lalu, atau tahun-tahun yang lalu. Bagaimana puasa kita semuanya? Bagaimana puasa teman-teman di tahun yang lalu? Dan ingat, apa yang sudah kita lakukan di tahun yang lalu, di tahun-tahun yang sudah lalu itu sama sekali tidak akan kita ulangi lagi. Yang bisa adalah kita perbaiki. Ketika tahun lalu kita lewati ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, maka pantaslah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, ketika di tahun yang lalu kita masih belum maksimal di dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan atau amalan-amalan di bulan Ramadan, maka kesempatan kali ini adalah penting untuk muhasabah. Coba kita introspeksi diri. Di tahun yang lalu, apakah kita sudah maksimal di dalam melaksanakan sholatnya, tilawah Al-Qur'annya, infaknya, bermuamalah sama teman-teman dan juga gurunya? Ya, di tahun yang lalu, di bulan puasa, apakah kita mendapatkan puasa yang terbaik? Nah, jika tahun ini teman-teman semuanya menginginkan puasanya lebih baik, maka introspeksi itu penting dilaksanakan. Ya. Kenapa? Introspeksi, muhasabah adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tercantum dalam surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Teman-teman semuanya, dalam surat Al-Hasyr ini ada satu kalimat yang diapit dengan kata ittaqullah. Ada satu kalimat yang diapit dengan kalimat ittaqullah. Apa kalimatnya?
wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Yang artinya, lihatlah apa yang sudah kamu lakukan untuk hari esok. Dalam Al-Quran hanya ada satu kalimat itu yang diapit dengan kata-kata ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah. Ini menunjukkan betapa pentingnya introspeksi, betapa pentingnya untuk senantiasa muhasabah diri. Dalam kaitannya dengan hal ini, ada dua dimensi ya, yang harus kita senantiasa muhasabah. Yang pertama adalah ada dua dimensi, teman-teman ya. Yang pertama adalah dimensi di dunia. Bagaimanapun kita menginginkan bahwasanya kehidupan dunia kita ini akan lebih baik, akan lebih bahagia di yang akan datang, seperti itu ya. Dimensi yang kedua adalah dimensi akhirat, di mana kita semuanya, saya yakin seluruhnya yang hadir di sini, yang mendengarkan ceramah ini pasti menginginkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka muhasabah diri juga diartikan perlunya orientasi masa depan, dan tujuannya adalah supaya masa depan akan lebih baik dari masa-masa yang sudah lalu, termasuk kaitannya dengan puasa bulan Ramadan. Baik, teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, tips yang kedua adalah membuat goal terbaik, goal kemenangan terbaik. Ya, kita contohkan saja gini Mas, Mbak. Saya yakin banyak teman-teman di sini yang suka sepak bola. Bagaimana ketika kita menonton kemarin Piala Dunia, gol-gol yang dibuat oleh para pemain sepak bola, apakah mereka bisa memasukkan gol itu tanpa perencanaan, tanpa taktik, tanpa pelatihan ya? Bisa enggak? Ya, bisa menjawab sendirilah. Enggak mungkin lah Mas, enggak mungkin ketika para pemain itu bermain di lapangan itu tanpa ada latihan, tanpa ada usaha, tanpa ada ikhtiar. Maka dalam kaitannya menyambut bulan Ramadan pun perlu ada goal, cita-cita, target yang teman-teman harus lakukan. Contoh target di dalam tilawah Al-Quran. Ketika teman-teman semuanya tidak mentargetkan sama sekali, maka saya yakin dengan seyakin-yakinnya, maka bulan Ramadan itu akan dilewati dengan biasa-biasa saja. Tidak dengan teman-teman yang jika di bulan Ramadan ini memang sudah menargetkan tilawah, misalkan khatam 1 kali, khatam 2 kali, atau khatam 3 kali. Pasti ada usaha, ada ikhtiar yang dilakukan oleh teman-teman. Contoh, ketika teman-teman semuanya mempunyai visi atau mempunyai goal, cita-cita ingin khatam dalam saat di bulan Ramadan ini sekali, maka tentunya teman-teman bisa membagi. Dalam sehari harus membaca berapa juz, kemudian dalam 1 juz itu, misalkan 1 juz, dalam 1 juz itu harus dibaca berapa kali, misalkan 2 kali setelah subuh atau setelah zuhur. Itu memang harus dilaksanakan dan harus direncanakan dari awal ya. Maka menjadi satu hal yang penting untuk membuat perencanaan yang terbaik ya, di bulan Ramadan ini ya. Dan salah satunya untuk membuat perencanaan, coba kita lihat bagaimana para sahabat, para tabi'in, para ulama dan orang-orang yang soleh di dalam melaksanakan bulan Ramadan. Sebut saja misalkan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu di dalam bulan Ramadan itu setiap malam itu menghatamkan Al-Quran. Masya Allah ya, setiap malam beliau menghatamkan Al-Quran ya. Ada lagi Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i ya, selama bulan Ramadan dalam sehari beliau khatam 2 kali ya. Jadi selama bulan Ramadan beliau menghatamkan 60 kali Mas ya. 60 kali khatam Al-Quran. Dan ini tentulah satu hal yang memang harus direncanakan ya. Maka ketika kita tidak ada target sama sekali, ya udah lewat-lewat saja, ya sudah. Maka bisa saja nanti di bulan Ramadan
di awal-awal, di minggu pertama mungkin kita masih bisa membaca Al-Quran. Nanti di minggu-minggu terakhir kita sibuk dengan gadget kita, sibuk dengan HP kita. Maka perlu menjadikan sebuah prioritas kita untuk merencanakan beberapa amalan-amalan ini lebih baik. Yang pertama diantaranya tadi adalah tilawah Al-Quran. Harapannya seluruh peserta didik yang ada di Jawa Tengah ini, pada khususnya itu, bisa khatam Al-Quran sekali, minimal sekali, seperti itu. Baik, demikian barangkali kultum singkat pada kesempatan kali ini. Kesimpulannya, bagi teman-teman semuanya, generasi milenial dimanapun Anda berada, 2 tip untuk supaya Ramadan ini tahun lebih baik adalah yang pertama muhasabah diri, yang kedua adalah membuat target atau goal terbaik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.